Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya. Ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa, memfatwakan karena suatu hal, Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Ba'lawi, Ba'lawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apakah teman-teman masih ingat dengan perkataan Kiai Imad yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu dengan mengatakan seandainya seluruh fatwa sedunia mengisbat nasab Ba'lawi sebagai keturunan baginda Nabi, beliau Kiai Imad sendiri tidak akan menerima, tidak akan mempercayai hal itu. Perkataan ini sempat viral dan dijadikan pegangan ternyata oleh oknum Habib dan simpatisan Ba'lawi. Namun Kiai Imad mengklarifikasi ucapan tersebut dengan maksud seandainya. Mereka ulama sedunia mengisbat, tidak membawakan dalil. Andaikan ada dalilnya, kata Kiai Imad, harus diikuti meskipun itu mustahil ditemukan. Meskipun dalilnya tidak ada. Dan mereka umpamanya berfatwa karena suatu hal. Ini salah satu klarifikasi Kiai Imad mengenai pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah yang mengisbat nasab Ba'lawi berdasarkan ijma, itu ternyata berteman dengan Habib Umar dan lain seterusnya. Ini adalah klarifikasi penjelasan dari Kiai Imaduddin yang sempat viral ucapannya mengenai seandainya seluruh fatwa sedunia mengisbat nasab Ba'lawi sebagai cucu Nabi, tidak akan menerima dan mempercayainya. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak bareng-bareng seperti apa klarifikasi dari Kiai Imad atas ucapannya yang viral itu. Berikut ini dia videonya. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teu aya pokok nama, teu aya. Ngerti ente? Ya kalau sudah tidak ada dalil, premen maning. Imad tolong si husnudon beh. Ora bisa, doraka kita. Asup ke neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Aing mah embung asup ke neraka eta. Aing mah embung asup ke neraka. Ke neraka. Kita mau ora pengen manjing neraka. Ku ibu-ibu pengen ora manjing neraka? Bu. Pengen ora manjing neraka? Riboten aja nganggep Ba'lawi turun Nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun Nabi manjing neraka. Ada kiai protes sama saya. Hei Kiai Imad, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak,
lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya. Ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa, memfatwakan karena suatu hal, Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1 Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Ba'lawi, Ba'lawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manusia palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan di dalam sejarah Ba'lawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Ba'lawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriyah, lalu ditambahin di abad ke-5, kemudian dikatakan sebagai kitab abad ke-5. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad ke-5, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13. Dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya, tidak ada dibedakan. Ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya Toba-Toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa, ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, anaknya soleh solihah,
Bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua. Jadi orang yang berilmu semua. Jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma. Clear bahwa statement Kiai Imad yang disalahpahami oleh sebagian orang, beliau barusan telah menjelaskan maksudnya seperti apa. Biasanya nanti ini akan ditanggapi kembali oleh oknum dan simpatisan Ba'alawi sendiri setelah Kiai Imad memberikan klarifikasi seperti yang barusan kita simak. Nah, kita tunggu saja seperti apa nanti tanggapan dari orang-orang yang berada di barisan simpatisan Ba'alawi atau oknum Habib Ba'alawi itu sendiri. Kita tunggu nanti. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan klarifikasi penjelasan dari Kiai Imad yang barusan kita simak, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapatnya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.